Hey Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pepes tahu yang enak banget, bikinnya gampang dan juga harga bahan-bahannya juga murah meriah banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tahu putih, kemudian tahu putihnya akan kita haluskan menggunakan ulekan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan jamur. Di sini aku pakai jamur tiram. Flavis juga bisa pakai jamur jenis lain, misalnya jamur kancing itu juga boleh. Kemudian setelah ini jamurnya kita suwir-suwir, ini akan kita rendam dulu dengan air panas sampai nanti agak dingin. Nah, kalau sudah mulai dingin, ini akan kita peres. Jadi trik ini supaya nanti jamurnya itu nggak bau langu lagi. Kalau sudah diperas, kita masukkan ke dalam mangkok berisi tahu. Setelah ini kita siapkan bumbunya. Di sini kita akan gongsong terlebih dahulu kemiri dan juga ketumbar. Kalau sudah wangi dan warna sudah agak kecoklatan, kita langsung ulek. Nah, jadi kalau mau bikin pepes tuh memang sebaiknya digongsong dulu kemiri sama ketumbar ya. Kalau mau tambahin merica juga boleh. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai rawit. Flavi juga bisa tambahkan cabai merah besar, dibuang bijinya kalau misalnya Flavis nggak mau ada rasa pedas. Kalau sudah halus, di sini kita masukkan ke dalam bahan lainnya. Tambahkan garam, gula, penyedap rasa. Kemudian di sini kita pakai telur. Setelah telur masuk, di sini akan kita aduk rata. Sambil ngaduk, aku mau cerita sedikit Flavis. Jadi kenapa aku bikin resep ini? Kemarin kan aku habis pergi ke warung makan lesehan. Di sana menunya enak banget, menu khas Jawa banget. Dan ada salah satu menu yaitu pepes tahu. Oh ya, ini kita akan tambahkan lagi daun bawang ya supaya lebih wangi. Boleh tambahkan daun bawang ataupun kemangi sesuai seleranya Flavis aja. Kalau semua sudah tercampur rata, sekarang kita akan siapkan bahan bungkusnya. Kita pakai daun pisang yang sudah dialum-alumin atau digarang. Kemudian ini aku pakai lidi yang udah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan bungkus. Nah, untuk membungkusnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Boleh ngikutin cara aku hari ini cuma dilipet gitu doang, ataupun Flavis juga bisa pakai cara kayak membungkus lontong juga boleh, ataupun kayak ditum juga boleh. Kalau semua sudah dibungkus, siapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas ya, sudah mendidih airnya. Kemudian kita masukkan semua pepesnya. Nah, kita akan kukus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Jadi benar-benar tanak. Sebenarnya 30 menit udah mateng, cuman biar benar-benar tanak banget. Kalau sudah mateng, kita akan dinginkan. Kalau sudah dingin, siap untuk memanggangnya. Aku suka banget kalau pepes itu dipanggang, tapi walaupun nggak dipanggang juga enak, tapi aku lebih suka kalau dipanggang. Nah, kalau misalnya mau manggang, beri sedikit minyak ya, supaya fungsinya itu biar nanti lebih ngebakar si daun pisangnya. Jadi nanti aromanya itu jauh lebih wangi. Udah rasa pepesnya gurih, sedikit manis, dan juga aroma daun pisangnya yang lebih bikin pepesnya enak lagi. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita angkat, kita akan sisihkan, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau maunya pakai nasi anget terus pakai tumis kangkung tauco. Wah, rasanya enak banget. Terus minumnya teh tawar anget. Wah, enak banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pepes teri basah. Ini kita siapkan terinya sebanyak 1 kg ya. Kemudian kita tambahkan lagi tomat, ini sebanyak 3, ini sudah dipotong-potong. Dan daun kemangi sebanyak 1 genggam. Kemudian kita tambahkan lagi serai sebanyak 4 yang sudah dipotong-potong. Nah, sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting sebanyak 10. Kemudian ada 5 cm kunyit, 6 bawang putih, 12 bawang merah. Kemudian ada 6 cm jahe dan ada 6 kemiri. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya. Beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini sudah halus, sekarang kita langsung tuang ke bahan-bahan yang sudah tadi kita siapkan.
Setelah ini kita tambahkan lagi gula pasir secukupnya, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Setelah ini kita akan aduk-aduk sampai nanti semua bahan tercampur rata. Dan aku mau kasih tahu Flavis di rumah, nanti kalau bikin pepes itu garamnya ditambahin dibandingkan Flavis masak biasa ya, karena nanti kita akan melalui proses pengukusan, jadi kita perlu garam lebih banyak. Kalau sudah diaduk rata, kita tambahkan lagi daun pisang dan tusuk gigi. Kemudian kita siapkan daun pisang 1 lembar, kemudian daun salam 1 lembar, daun jeruk 1 lembar. Setelah itu kita akan tuang adonan yang sudah tadi kita buat. Untuk besar kecilnya atau ukurannya Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis ya. Mau kecil-kecil boleh, mau gendut-gendut juga boleh. Kemudian kalau sudah kita sematkan dengan tusuk gigi. Cara bungkusnya itu Flavis bisa seperti ini, ataupun bisa ditum, ataupun bisa seperti aku biasa bikin pepes, dibikin seperti lontong gitu juga bisa. Kemudian kalau sudah semuanya kita bungkus, kita siapkan kukusan dan kita akan kukus nanti selama 1 jam setelah air mendidih ya. Jadi biar benar-benar tanek banget. Nah, ini sudah 1 jam dikukus. Setelah air mendidih ya, kita akan dinginkan. Setelah ini kalau misalnya mau maem, baru kita akan panggang. Nah, hari ini aku mau panggang separuh aja untuk sekali maem. Nanti separuhnya lagi kita pakai untuk lauk nanti sore. Ataupun misalnya Flavis mau bikin agak banyak, nanti bisa taruh di lemari es. Ini tahan sampai 1 minggu ya. Nanti kalau misalnya Flavis mau maem, jadi tinggal panggang, karena pepes ini enaknya dimaemnya pas masih anget-angetnya. Nanti kita juga maem pakai nasi anget, sampai goreng sering, tahu goreng sering. Kalau misalnya ada sambal terasi, boleh tambahkan sambal terasi. Nah, ini pepesnya sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya juga enak banget. Apalagi kita maemnya nanti pakai nasi yang masih hangat juga. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes tahu. Bikinnya gampang banget, bahan-bahannya juga gampang banget dicari, dan juga ini barang-barangnya semuanya harganya nggak ada yang mahal. Jadi Flavis bisa coba di rumah untuk keluarganya Flavis. Ini aku siapkan tahunya sebanyak 20. Aku pakai jenis tahu yang kotak-kotak. Kalau misalnya Flavis pakai tahu Cina yang besar, Flavis cukup pakai 2 aja ya. Nah, sekarang kita siapkan bumbunya. Kita akan sangrai, ada kemiri sebanyak 5, kemudian ada ketumbar sebanyak 1,5 sendok teh, dan ada merica sebanyak 1/2 sendok teh. Nah, kita akan sangrai nanti sampai aromanya harum, baru nanti setelah itu kita akan haluskan bersama bumbu lainnya. Kita siapkan blender, kemudian masukkan bumbu yang sudah disangrai, tambahkan lagi 12 bawang merah, ada 4 bawang putih ukuran besar-besar, dan ada cabai. Kalau cabai setengah genggam aja atau sesuai dengan seleranya Flavis. Kita akan haluskan ya, jangan lupa tambahkan air. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan tuang bumbu halusnya ke dalam tahu yang sudah kita haluskan. Nah, setelah ini tambahkan lagi penyedap rasa secukupnya dan juga garam secukupnya. Kemudian tambahkan lagi telur, telurnya cukup 2 butir aja. Nah, setelah ini kita akan aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Flavis bisa pakai spatula kayak gini, ataupun mau pakai tangan tapi disarungin ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya rata seperti ini. Kalau sudah, biar tambah wangi, tambahkan lagi daun kemangi segenggam aja, udah cukup. Kemudian kita aduk rata lagi sampai semua bahan tercampur. Nah, setelah ini kita siap untuk membungkusnya. Siapkan daun pisang, kemudian daun salam 1 lembar, kemudian tuang adonannya di atas daun salam. Kalau untuk ukurannya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis, tapi kalau untuk aku lebih suka kalau pepes tahu tuh ukurannya kecil-kecil.
Nah, ini daunnya sudah dijemur dulu, jadi nggak terlalu kaku. Kalau misalnya nggak dijemur dulu atau nggak digarang dulu, nanti suka pecah kalau kita lagi membentuk kayak gini. Ini akan kita kunci kanan kirinya menggunakan tusukan gigi. Jika misalnya Flavis mau pakai bentuk lain, contohnya kayak bikin botok juga boleh, nggak harus sama plek-plekan kayak gini. Nah, kalau sudah dibungkus semuanya, ini kan atasnya masih nggak cantik tuh, nggak rata. Nah, kita ratakan supaya tampilannya itu tambah cantik. Jadi nanti bukan hanya enak banget rasanya, tapi juga tampilannya juga cantik. Ini sekarang kita akan kukus ya pepesnya. Ini kukusannya sudah dipanaskan dulu, sudah mendidih. Nah, baru masukkan pepesnya. Nah, nanti kita akan kukus pepesnya selama kurang lebih 45 menit. Tapi ingat ya, 45 menit itu setelah kukusannya itu airnya sudah mendidih. Nah, ini sudah ditaruh kukusan semua, kita tutup, kita biarkan sampai 45 menit. Kemudian ini hasilnya setelah dikukus selama 45 menit. Nah, ini bisa Flavis langsung makan ataupun dipanggang. Tapi kalau aku lebih suka dipanggang ya. Ini kita siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Dan untuk minyaknya sini aku pakai minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang. Jadi nanti kenapa dikasih minyak itu supaya ada aroma bakarannya itu lebih kenceng, lebih harum gitu. Nah, ini aku hanya panggang 4 aja untuk sekali maem. Nanti sisanya aku mau taruh kulkas, jadi nanti kapan-kapan kalau misalnya mau maem tinggal manggang aja. Jadi bisa untuk stok lauk juga di kulkas. Nah, ini jangan lupa kita balik-balik. Ini aromanya udah wangi banget, jadi aroma dari kukusannya udah wangi, apalagi kita tambah pakai panggangan. Wah, udah aromanya udah harum banget. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita langsung aja sisihkan di piring. Ini enak banget kalau untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Apalagi nanti ada nasi angetnya, terus ada sup sayurnya, ada tempe gorengnya. Wah, enak banget ini. Nah, ini dia hasilnya pepes tahu kita hari ini. Ini rasanya enak banget, aromanya juga harum banget, teksturnya juga menul-menul banget. Wah, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep botok udang. Ini udang juga bisa diganti pakai ikan teri kering ataupun ikan teri basah. Tapi hari ini Flavikasi mau pakai udang. Ini udangnya sudah dibersihkan dari kepalanya maupun kotoran ada di punggungnya. Ini aku siapkan sebanyak 500 gram. Kemudian setelah ini kita akan masukkan dulu ke dalam wadah dan kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada tempe. Untuk tempenya ini kurang lebih panjangnya 20 dan lebarnya kurang lebih 4 cm. Nah, kemudian kita akan potong-potong kecil-kecil. Nah, kalau misalnya Flavis di rumah ada tempe semangit atau tempe yang udah didiemin berapa hari, itu rasanya akan jauh lebih enak kalau untuk bikin masakan botok. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada, ya udah nggak apa-apa pakai yang masih seger seperti yang aku pakai hari ini. Kalau semua sudah dipotong-potong, kita akan masukkan ke dalam wadah berisi udang. Nah, setelah ini kita siapkan kelapa. Ini aku pakai setengah kelapa aja. Pilih kelapanya yang masih muda ya. Kemudian setelah ini tambahkan lagi daun bawang sebanyak 2 batang, kemudian dipotong-potong. Dan ada daun so, ini sebanyak sak genggam aja, kemudian dipotong-potong juga. Dan ada 2 buah tomat sebanyak 2, kemudian dipotong kotak-kotak. Nah, setelah ini tambahkan lagi ada bawang merah sebanyak 15 biji, kemudian dipotong-potong, dan ada 8 bawang putih juga dipotong-potong. Tambahkan lagi cabai rawit. Ini kalau cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kemudian tambahkan garam juga sesuai dengan seleranya Flavis, dan tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok teh dan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata.
Nah, sambil ngaduk itu sambil agak diremet atau ditekan-tekan ya supaya bumbunya itu bener-bener ngeresep. Apalagi di sini ada udangnya juga lumayan agak gede. Kemudian tambahkan lagi air, ini kurang lebih 100 ml. Jadi supaya nanti tekstur botoknya itu rada nyemek-nyemek gitu atau sedikit basah. Nah, kalau misalnya Fluffy di rumah ada melandingan atau pete Cina, boleh ditambahkan. Nanti rasanya akan lebih enak lagi dan lebih sedap lagi. Nah, setelah ini kita siapkan daun pisang untuk membungkusnya. Tambahkan lagi daun salam sebagai alasannya. Kemudian kita letakkan adonan botoknya. Kalau untuk besar kecilnya, Fluffy bisa sesuaikan aja dengan seleranya. Fluffy mau kecil-kecil ya boleh, mau gede-gede juga boleh. Nah, kalau aku bikinnya sedang aja, kurang lebih 3 sendok makan. Nah, kita akan bungkus. Cara bungkusnya itu, ini kalau di tempat Fluffy kasih tuh ngomongnya tuh ditum gitu. Jadi beda dengan pepes. Kalau pepes tuh kan memanjang. Kalau botok itu ditum seperti ini. Nah, ini sudah selesai dibungkus semuanya. Sekarang saatnya kita mengukus. Nah, kalau bisa sebelum botoknya ini dikukus, pastikan kukusannya itu sudah panas atau airnya itu sudah mendidih. Nah, setelah ini kita akan kukus selama 1 jam biar benar-benar tanak banget. Karena sebenarnya 45 menit juga udah matang, cuman kalau 1 jam tuh benar-benar tanak banget. Nah, ini sudah mateng. Sekarang langsung aja kita makan. Nah, hari ini aku udah siapkan nasi anget untuk memakannya. Nah, ini dia hasil botok kita hari ini. Udah, kalau udah makan kayak gini aku udah nggak perlu lauk apa-apa lagi, udah cukup. Ini buat sarapan enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!